Saya sedang melakukan pekerjaan konstruksi ketika menemukan tumpukan uang tunai yang sangat besar setelah membuka sebuah lemari. Saya melihat sebuah tas di dalamnya. Tepat ketika saya hendak membukanya, rekan kerja saya memberitahu bahwa sudah waktunya pulang. Jadi, saya segera menutup pintu lemari dan bergegas keluar sebelum ada yang menyadarinya. Pemimpin tim sedang menghitung jumlah orang karena kami akan melakukan pekerjaan peledakan dan tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal. Saya ingin mengambil tas itu, tetapi rekan kerja saya menyeret saya pergi untuk minum. Saya pura-pura mengatakan bahwa ada sesuatu yang tertinggal dan menyuruhnya pergi lebih dulu. Saya menuju pagar, menunggu mobil patroli lewat, lalu memanjat masuk kembali. Ketika sampai di ruangan itu, saya langsung mengambil tas tersebut. Isinya penuh uang tunai, tepatnya 3 juta dolar. Saya sangat senang, tetapi saat hendak mengambilnya, saya mendengar suara dari luar. Saya melihat keluar dan menyaksikan seorang lelaki tua sedang mencari-cari uang tersebut. Jelas sekali dia datang untuk mengambil hal yang sama. Saat dia masih mencari, saya segera mengambil uang itu dan pergi dari sana. Namun, begitu turun ke lantai bawah, saya berpapasan dengan seorang pria. Saya berharap dia akan meninggalkan tangga, tetapi dia malah berjalan ke arah saya. Saya tidak punya pilihan selain kembali ke atas. Untungnya saya tidak terlihat. Saya terus mengawasi keadaan, tetapi tanpa sengaja saya menendang sepotong besi beton dan keberadaan saya pun terbongkar. Saya bisa mendengar langkah kaki semakin mendekat, jadi saya menyembunyikan uang itu tepat sebelum hendak keluar. Para perampok berkumpul di dekat pintu dan mulai membahas tempat yang harus mereka periksa. Saya berhasil keluar ke balkon, tetapi salah satu dari mereka masuk. Saya panik dan mulai mencari jalan keluar. Saat itulah saya melihat lelaki tua tadi juga sedang bersembunyi. Berarti mereka tidak bekerja sama. Para perampok semakin mendekat, jadi saya memaksa diri untuk tetap tenang dan bersiap menghadapi mereka. Namun salah satu dari mereka menerima pesan dan mereka semua berlari turun. Itu memberi kami sedikit waktu untuk bernapas. Tetapi kemudian mereka menangkap rekan kerja saya. Ternyata dia menyadari bahwa saya sudah terlalu lama menghilang dan datang mencariku. Tetapi dia malah tertangkap. Dia gemetar dan berusaha menjelaskan semuanya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka menemukan uang itu padanya dan mulai menginterogasinya. Cara mereka memperlakukannya sangat kejam. Setelah menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa, mereka membunuhnya. Ketika melihat kejadian itu, saya benar-benar kehilangan kendali dan mulai menembaki mereka karena marah. Hal itu membongkar persembunyian saya, dan mereka berpencar untuk mengejar saya. Namun, saya sudah siap melawan. Salah satu perampok mendatangi tempat saya berada. Saya berhasil mengejutkannya, melucuti senjatanya, dan dalam perkelahian itu saya menendangnya hingga jatuh ke lubang lift. Saya baru saja hendak pergi ketika perampok lain berlari menghampiri. Saat dia masih mencoba memahami apa yang dilihatnya, saya menendang senjatanya menjauh, mengalahkannya, lalu menjatuhkannya ke lantai. Saya terus memukulnya untuk melampiaskan kemarahan saya. Tetapi seseorang menyerang saya dari belakang. Mereka tidak langsung membunuh saya karena menginginkan uang tersebut. Saya pura-pura menyerah, tetapi begitu mereka lengah, saya kembali melawan. Setelah berhasil membuat mereka mundur, saya merangkak masuk ke saluran ventilasi dan menuju area tempat sampah. Namun begitu keluar, lelaki tua itu menangkap saya. Kemudian para perampok muncul, jadi kami bersembunyi dan tidak terlihat. Begitu mereka pergi, lelaki tua itu mulai mengancam saya dan menuntut agar saya memberitahu di mana uang itu berada. Saya mengatakan bahwa saya hanyalah seorang pekerja yang kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal dan bahwa saya secara tidak sengaja terseret ke dalam masalah ini. Dia tampaknya mempercayainya untuk sesaat, tetapi begitu dia menjauhkan pisaunya, saya langsung menyerangnya. Namun saya tidak berhasil menjatuhkannya. Saat kami sedang bertarung sengit, terdengar suara tembakan. Para perampok mengikuti suara tersebut dan menemukan kami. Kami langsung menyerah. Tetapi ketika salah satu dari mereka meminta bantuan, kami berdua bereaksi pada saat yang sama dan berhasil menjatuhkannya. Kemudian kami melihat pistol tergeletak di lantai dan mulai berebut untuk mendapatkannya. Ketika perampok lainnya semakin mendekat, kami berhenti bertarung dan melarikan diri. Namun saat saya mencoba melarikan diri, mereka mengepung saya. Saya tidak punya pilihan. Jadi saya mengambil selang pemadam kebakaran, menariknya ke arah jendela, lalu langsung melompat ke bawah. Tetapi seseorang sudah menunggu saya di sana.